لخمسة أضفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Selamat datang kepada para hadirin sekalian, insan Telkomsel yang tercinta dan juga berbahagia di acara istighosah dan doa bersama yang dilakukan secara virtual. Izinkan Al-Fakir Suwarno yang akan memandu acara ini hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima bi qadri adomatida di kafit kulli waqtu wahin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, serta kesempatan bisa hadir di acara yang mulia ini, istighosah dan doa bersama. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW atas petunjuk dan juga suri tauladan beliau. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang soleh, diberikan tetap iman, terang hati, selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Perkenankan, saya ingin menyapa para tamu istimewa yang sudah bergabung bersama kita di sini, yaitu yang mulia guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Nasional Istiqlal Jakarta, dan juga beliau pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas, Bone, Sulawesi Selatan. Yang kedua, yang kita muliakan, Habibana Habib Hamid bin Jafar Al-Qodri, selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ummahatil Mukminin, dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghona, Jakarta. Yang ketiga, yang kami hormati dan muliakan, pimpinan kita, Bapak R. Muharram Perbamukti, Direktur Human Capital Management PT Telkomsel. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Nugroho, selaku Direktur Network PT Telkomsel. Serta rekan-rekan karyawan insan Telkomsel yang berbahagia dan juga rekan-rekan yang sedang isolasi mandiri. Selamat bergabung di acara virtual ini, acara yang sangat mulia, istighosah dan doa bersama. Saya ingin mengajak pada kita semua, kita masih di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Untuk itu, patuhi segala arahan dan juga petunjuk dari pemerintah, sukseskan program vaksinasi, patuhi segala protokol kesehatan, selalu terapkan 5M, jaga jarak, hindari kerumunan, dan stay at home. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini juga saya ingin menghimbau pada kita semua, karyawan Telkomsel, untuk sedekah bersama untuk program darurat COVID-19. Silakan nanti scan QR code melalui aplikasi link aja dengan kode unik 09. Sedekah ini akan berupa dalam bentuk bantuan oksigen, kemudian untuk paket tenaga kesehatan, untuk paket isolasi mandiri, petugas pemulasaran jenazah, dan juga paket bantuan untuk driver ambulans dan juga ambulans gratis pasien COVID-19. Baik, para hadirin semua yang berbahagia,
marilah kita hantarkan acara yang sangat mulia ini, istighosah dan doa bersama, dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, keridhaan, dan keberkahan yang melimpah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Berikutnya saya juga mengajak kita baca suratul Fatihah buat rekan-rekan kita semua yang telah meninggalkan kita, yaitu sampai dengan saat ini sudah 18 orang, dan yang sekarang aktif terkena COVID-19 totalnya ada 202, dan yang sedang rawat inap di rumah sakit 7 orang. Mudah-mudahan yang meninggal diberikan tempat yang terbaik oleh Allah SWT, dan yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun dirawat diberikan pemulihan kesehatan dan juga bisa segar kembali berkarya buat Telkomsel. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita menginjak acara, yaitu pesan dan semangat yang akan disampaikan oleh pimpinan kita yang kita cintai dan hormati, Direktur Human Capital Management PT Telkomsel, Bapak R. Muharram Perpamukti, yang juga akan membuka acara istighosah dan doa bersama pada sore hari ini. Untuk itu, waktu dan tempat kami silakan kepada Bapak Endi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Warno. Yang saya hormati para tamu kita, Bapak Hamid bin Zafar Al-Qadri, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ummahatil Mukminin dan Pondok Pesantren Al-Ghana Jakarta. Kemudian yang saya hormati guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas di Bone, Sulawesi Selatan. Rekan saya Pak Nugroho atau Pak Nugi, Direktur Network. Rekan-rekan Majelis Telkomsel Takwa, terima kasih telah rutin menggelar agenda doa bersama kami dalam beberapa pekan terakhir. Ini agenda yang keempat. Tak lupa juga seluruh jajaran direksi dan karyawan yang telah menyempatkan hadir pada acara virtual sore hari ini, termasuk teman-teman kita yang sedang isolasi mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusalimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in imma. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa yang telah memberi sebaik-baiknya nikmat berupa itikat dan Islam. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga. Semoga segala doa yang kita panjatkan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ridhonya menyertai kita semua agar senantiasa tabah dan kuat dalam menghadapi setiap ujian yang diberikannya, termasuk ujian di masa pandemi ini. Amin, amin ya robbal alamin. Rekan-rekan hadirin sekalian, meski kasus harian positif COVID-19 di Indonesia mengalami tren penurunan dalam beberapa waktu terakhir, namun hal itu belum bisa kita jadikan acuan untuk kembali menjalani kehidupan normal. Jangankan normal, new normal aja
rasanya masih belum seperti sebelumnya gitu ya. Di satu sisi pemerintah memperpanjang kebijakan PPKM level 4 hingga 9 Agustus. Seraya masih menggencarkan program vaksinasi di seluruh penjuru Indonesia. Nah, bagi rekan-rekan T-Flyers yang belum mengikuti vaksin, baik atas alasan akses maupun kondisi kesehatan, jangan khawatir, karena manajemen akan terus mengadvokasi kebutuhan penting ini. Apapun vaksinnya, entah itu vaksin gotong royong yang kita selenggarakan, atau vaksin yang diinisiasi oleh pemerintah melalui sentra-sentra vaksin bersama, semuanya sama-sama baik. Karena ini merupakan ikhtiar kita bersama untuk menciptakan herd immunity untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia. Jadi kalau kata Pak Nugi minggu lalu, bagian dari ikhtiar kita selain kita berusaha agar tidak tertular dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan lain sebagainya, termasuk divaksin di dalam kita juga yang kita panjatkan setiap hari ini adalah bagian dari ikhtiar, termasuk doa kita selama istighosah kali ini. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti vaksinasi, saya ucapkan terima kasih atas peran aktifnya. Semoga usaha kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Rekan-rekan T-Flyer semua, kembali saya sampaikan bahwa perusahaan menaruh perhatian lebih besar dalam upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 di lingkungan karyawan ini. Beberapa langkah sigap telah kita siapkan, diantaranya melakukan peningkatan fasilitas kesehatan karyawan di masa pandemi, yang mana jika hasil pemeriksaan karyawan dinyatakan positif, maka penanganannya segera diberikan tanpa perlu menunggu persetujuan dari dokter perseroan. Ada 3 poin pelayanan tambahan yang diberikan. Pertama, keperluan swab antigen, APD, obat-obatan, hingga biaya-biaya lainnya untuk penanganan COVID-19. Ini dapat menggunakan kartu asuransi Sinarmas yang sudah punya ya. Yang kedua, semua biaya kegiatan COVID juga menggunakan plafon khusus ya, tidak mengurangi plafon rawat jalan reguler. Dan yang ketiga, itu penanganan COVID itu diperluas dengan ada layanan kesehatan home care dan telemedicine. Jadi teman-teman bisa kontak Halodoc, Klik Dokter, Halo Dokter, dan lain-lain. Nah, berlaku juga sistem reimbursement untuk layanan kesehatan yang belum bekerja sama dengan mitra kesehatan perseroan. Dan kondisi lain yang penanganannya menggunakan dana pribadi karyawan itu bisa direimbus. Nah, seluruh karyawan yang saya banggakan, kebijakan bekerja dari rumah ini masih kita berlakukan untuk seluruh unit kerja. Meski begitu, bagi rekan-rekan yang masih harus keluar rumah untuk bertugas, saya tetap berpesan wanti-wanti agar terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, jangan ragu untuk segera menghubungi manajemen via masing-masing senior leadernya di masing-masing unit kerja. Jika rekan-rekan mengalami gejala atau mengalami kontak dengan penderita COVID, jadi segera lapor. Segera lakukan prosedur 3T, testing, tracing, sama jalani treatment. Nah, bagi rekan-rekan yang masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri karena terinfeksi COVID, mari kita sebut nama mereka yang kita kenal dalam doa, kiranya mereka segera pulih dan kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Saya berharap agenda doa bersama hari ini dapat mempererat tali silaturahmi di antara kita, dan kiranya rangkaian zikir, doa, dan sholawat yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, kebaikan, serta kemudahan atas segala permasalahan dalam hidup, utamanya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Endi untuk bisa berinteraksi dengan rekan kita yang sedang isolasi mandiri, Pak. Dengan Bu Kak Iim Fatimah dan juga Kak Hananto. Bu Iim dan Fatimah. Kak Iim dan Kak Hananto. Assalamualaikum Kak Hananto, Kak Iim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh, mau Pak ikutan, Endi. saya mau ikutan Kak Nugiah minggu lalu ladies first ya. Saya nanyanya ke Kak Iim dulu. Kak Iim gimana? Udah berapa hari isoman? Alhamdulillah sudah lebih dari 14 hari sebenarnya, Pak. Dari IIM-nya sih ngerasanya IIM sehat, tapi ternyata hasil PCR tidak seperti itu. Hasil PCR di 14 hari IIM ternyata masih positif, Pak. Tapi fisik sudah sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gimana selama isoman ada pendampingan? Iya, Pak. Jadi selama isoman itu dari saya pakainya yang Telkomedika, Pak. Jadi ada dari Dokjim mereferensikan dokter setempat untuk pengawalan gitu dan pengawasan pemberian obat juga. Oke. Kalau Kak Hananto gimana Kak Hananto? Masih di mute kayaknya. Belum kedengeran. Masih di mute tuh Kak Hananto. Nah, Halo, tes. Ya. Tes. Ya, udah ya. 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 Saya sebenarnya sudah lebih dari 14 hari, Pak, dan alhamdulillah juga kemarin tes PCR juga sudah negatif gitu. Cuma mungkin karena di keluarga itu bukan saya saja, tapi sekeluarga itu semua kemarin positif. Jadi untuk jaga-jaga kita juga dalam satu rumah itu masih tetap melakukan isolasi sendiri-sendiri gitu, Pak. Nah, selama isolasi ada pendampingan Kak Hananto? Ya. Alhamdulillah Pak, jadi begitu saya melakukan swab hasilnya positif, saya kemudian lapor ke HCM. Pagi itu juga langsung ada dokter dari Telkomedika yang mengkontak saya, menanyakan kondisi, kemudian obat-obatan apa yang sudah dikonsumsi. Terus sorenya alhamdulillah sudah ada kiriman obat. Terima kasih banyak saya atas perhatian dan bantuannya ini, Pak. Ya. Alhamdulillah. Nah, Ya. sekarang ya alhamdulillah ya kedua teman kita ini Kak Iim dan Kak Hananto sudah melalui masa-masa sulit melakukan isolasi mandiri. Alhamdulillah sudah disembuhkan. Semoga keluarga yang masih positif segera bisa disembuhkan dan segera negatif. Nah, sekarang Kak Iim dulu nih. Kak Iim lagi kepikiran pengen makan apa nih di rumah? Biar saya pesenin. Nggak ada sih, Pak. Semua Kan makanan mumpung, sekarang enak rasanya. nah, Kalau sekarang kemarin kan mumpung nggak ada lagi rasanya. enak banget rasanya, kepikiran pengen makan apa? Apa ya, Pak? Sapi Kobe gitu. Kak Hananto mau apa Kak Hananto? Biar saya pesenin, saya kirim ke rumah, mumpung saya pegang alamatnya nih. Kalau saya itu sama istri kemarin tuh, wah ini kayaknya kalau apa bakmi Jowo itu yang pedes sama itu kayaknya enak ya, pas itu mampet itu Pak. Pak ya, ini kemarin juga pas di depan rumah itu juga ada warung bakmi Jowo, akhirnya kita kemarin ya gojek beli di situ ya. Ya udah, saya cariin bakmi Jowo yang enak buat Mas Hananto ya, ditunggu ya nanti. Terima kasih Pak. Ya. Kalau Kak Iim, ayo kepikiran apa mumpung udah enak rasanya kan? Udah, Pak. Udah enak. Kepikiran yummy sih, Pak. Apa? Yummy. Yummy. Yummy, Bandung oke. gitu, Nanti Pak. kita cariin ya, nanti saya kirim ke rumah insya Allah malam ini makan malam. Makasih, Pak Endi. Oke, terima kasih Hananto, Kak Iim ya, terima kasih udah sharing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Warno. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Pak Endi yang telah memberikan pesan dan semangat buat kita semua dan juga sekaligus membuka acara istighosa dan doa bersama ini. Dan juga terima kasih kami sampaikan pada Kak Iim Fatimah dan juga Kak Ananto yang telah berinteraksi dengan Bapak Direktur dan sharing kepada kita semua. Hobinya sama dengan saya, Mas Ananto ini suka mie Jawa, mie godok. Iya, Pak. Baik, Minta dikirim juga Mas Warno. wah, nggak usah Pak, nggak usah repot-repot. Terima kasih Pak Endi. Baik, rekan-rekan semua, kita masuki acara istighosa dan doa bersama yang akan dipimpin oleh guru mulia kita, Habib Hamid bin Ja'far Al-Qodri, selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ummahatil Mukminin dan Pondok Pesantren Al-Ghona Jakarta, yang juga beliau mengisi kajian kitab Samail Muhammadiyah rutin sebulan sekali di Majelis Telkomsel Taqwa. Baik, sebelum acara istighosa dimulai, saya mengingatkan dan mengajak kita semua, para hadirin, untuk sejenak, untuk melepaskan segala aktivitas, kita fokus berzikir, bermunajat, berdoa, beristighosah, mohon pertolongan pada Allah SWT, dan juga meluruskan niat. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkaulah yang kami maksud dan ridhomu yang kami harapkan, dan berikan kemudahan kepada kami agar bisa mencintai dan juga bermakrifat kepadamu. Untuk itu, acara istighosa dan doa bersama akan dipimpin oleh Habibana Habib Hamid bin Ja'far Al-Qodri. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bisidqin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Direktur Raden Muharram Perbawa Mukti yang barusan telah memberikan sambutannya, guru kita bersama Profesor Dr. Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal, dan semua para direksi, staf, karyawan Telkomsel, rekan-rekan pengurus MTT, beserta semua hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang mulia ini kita akan bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang insya Allah disebut dengan waktu istijabah, waktu Fatimiyah, waktu setelah asar di hari Jumat adalah waktu di mana putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meyakini waktu inilah waktu yang paling istijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membaca istighatsah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi yang menimpa umat manusia ini, khususnya kita bangsa Indonesia, terlebih khusus lagi semua keluarga besar dari Telkomsel, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kembali kepada Allah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan kita yang sehat mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح الأولياء والصلحاء صهن الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي بن هاجر الله وسيدنا الشيخ أبي سالم عبد القادر الجيلاني وأولياء الكون أجمعين أن الله يتغشى عليهم ورحمة المغفرة في خير والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم إلى آبائنا وإخواننا وأن الله يدفع عنا البلاء والوباء ويزيد علينا الرحمة والسكينة والسعادة خصوصا بلدتنا هذه إندونيسيا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق
يا مبدع يا خالق يا مبدع يا خالق يا مبدع يا خالق يا مبدع يا خالق يا مبدع يا خالق يا مبدع يا خالق يا مبدع يا خالق يا مبدع يا خالق يا مبدع يا خالق يا مبدع يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حفيظ يا وكيل يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير 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 يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. يا بديع 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة، وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة، وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة، وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد، خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين، وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد، خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين، وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد، خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين، وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا وسيع العطاء يا خفي اللطف يا لطيف السن يا سليم السن يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا موني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا وحاجات هذه الأمة كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك، ونخاف ممن يخاف منك، ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واقنفنا بكنفك التي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك أنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سلمنا من جميع الأمراض والأسقام وجميع الفيروسات ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih banyak Habibana Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri yang telah memimpin istighosah dan juga bacaan doa bersama pada sore hari ini. Mudah-mudahan munajat, zikir, dan doa kita diterima Allah Ta'ala sehingga keridhaan dan keberkahan melimpah buat kita semua. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan para hadirin insan Telkomsel yang berbahagia dan tercinta, saya ingin mengajak sekali lagi kita untuk bersedekah bersama untuk program darurat COVID-19, bantuan untuk tenaga kesehatan, bantuan untuk pasien isolasi mandiri, bantuan untuk tugas pemulasaran jenazah, bantuan untuk driver ambulans, dan juga bantuan untuk ambulans gratis bagi pasien COVID-19. Silakan scan QR code yang tampil selama acara berlangsung melalui aplikasi link aja ke rekening Majelis Telkomsel Taqwa dengan kode khusus, kode unik yaitu 09. Ayo mari kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Tadi yang disampaikan oleh Habib, ini adalah waktu-waktu yang sangat mustajab. Jangan sampai kita lewatkan ikhtiar harta. Tadi kita sudah melakukan ikhtiar batin dengan melakukan istighosah dan doa. Dan pada kesempatan ini kami izin untuk melaporkan donasi penghimpunan penggalangan program darurat COVID-19 minggu lalu terkumpul sebesar 24.818.906 rupiah, sehingga total sampai dengan hari ini yaitu sebesar 165.731.230 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedekah yang rekan-rekan berikan manfaat dan barokah buat kita semua, bisa menambah rezeki dan menolak bala. Amin ya robbal alamin. Berikut laporan video penyaluran donasi COVID-19. Alhamdulillah, terima kasih sampaikan kepada pengurus Majelis Telkomsel Taqwa yang telah melaporkan penghimpunan donasi dan juga laporan penyalurannya. Berikutnya kita akan memasuki acara yang tidak kalah pentingnya untuk mencerahkan akal dan ilmu kita. Baik, kita akan mengikuti acara Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau Imam Besar Masjid Nasional Istiqlal Jakarta dan juga pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas Bone, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan guru tetap dari Majelis Telkomsel Taqwa untuk kajian moderasi beragama setiap bulan sekali. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Profesor Kiai Nasaruddin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap jajaran pimpinan Telkomsel, wabil khusus yang hadir bersama kita dari tadi, Bapak Muharram, dan juga ada pimpinan yang lain, ya, Pak Nugroho, serta seluruh sahabat-sahabat dan kawan-kawan sekalian. Wabil khusus tentunya yang kita perlu apresiasi Habib kita, zuriatnya Rasulullah Muhammad SAW, ya, Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Syukran Habib. Bapak Ibu sekalian, orang yang bersyukur ialah orang yang mampu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur bukan tahmid. Kalau bertahmid itu hanya berucap alhamdulillah, itu bukan syukur, itu baru tahmid. Apalagi kalau hanya melakukan tamaddah. Tamaddah itu memuji hatinya, tapi hatinya tidak tembus. Jadi ada 4 tahapan. Tamaddah, memuji mulutnya, tetapi hatinya tidak. Mulutnya manis, tapi hatinya pahit. Itu tamaddah. Ada mulutnya manis, hatinya pun juga manis. Itu namanya tahmid. Memuji, mulutnya tembus batin, itu tahmid. Di atasnya tahmid itu syukur, bukan sekedar memuji hati dan mulut, akan tetapi berbagi dengan orang-orang yang pantas untuk ditempati berbagi. Itulah yang disebut dengan syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kami akan menambahkan kapasitas dirinya. Jadi ayat ini tidak mengatakan la in syakartum la azidanna rizqakum. Kami akan tambahkan rezeki kalian, tidak. La azidannakum. Diri kita yang akan ditambah, dada kita yang akan ditambah luas, pikiran kita yang ditambah luas, hati kita tidak sumpah. Kenapa? Karena bertambah kapasitasnya. Dan bagi kita sebetulnya ini lebih penting daripada sebelumnya. Ya, kenapa? Karena apa artinya harta yang banyak? Tapi kalau dokter melarang kita makan macam-macam, apa artinya kita memiliki jabatan yang tinggi, tetapi hati kita sumpek? Nah, inilah perlu kita sadar bahwa bersyukur itu sesungguhnya bukan karena bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah dari kesyukuran itu, seperti kita memancing. Ya, kita ada umpan dengan harapan nanti akan dapat ikan yang lebih besar. Jadi kita seperti ingin memancing Tuhan. No. Orang yang bersyukur, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan lil jannah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk mendapatkan rezeki, bukan untuk mendapatkan jodoh. Barang siapa yang beribadah karena ada tujuannya lain selain hanya Allah,
maka itu namanya ibadahnya tidak ikhlas. Tidak sesuai antara ikrar yang diucapkan dalam doa iftitahnya dengan apa yang dilakukan. Jadi bersyukur ialah berbagi kepada orang. Sekarang ini seperti kata Habib dan seperti kata tadi Pak Muharram, justru saat-saat seperti inilah lahan subur untuk menanam benih-benih surga. Berbagi di saat normal, pahalanya tidak seberapa. Berbagi di saat krisis, itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Nah karena itu, apa yang digagas oleh Telkomsel tadi kita lihat mengumpulkan, Masya Allah. Sedikit artinya buat kita, tetapi besar artinya buat saudara kita, tentu juga besar artinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas syukur masih ada satu level paling tinggi, yaitu syakur. Kalau syukur, mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau syakur, mensyukuri semua apapun yang datang dari Allah. Termasuk musibah. Karena musibah itu juga datangnya dari Allah. Ini berat. Maka itu Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit di antara hambaku yang sampai ke tingkat syakur. Yang lebih banyak itu syukur. Ya, yang lebih banyak lagi adalah bertahmid. Mungkin banyak juga yang tamaddah. Nah, teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam era musibah ini? Kita perlu bersyukur. Syukur normal, tapi mensyukuri apapun yang datang dari Allah yang Maha Baik. Ya, maka itu yang sangat langka. Ya. Bersyukur dan mensyukuri musibah itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki tingkat ma'rifah lebih tinggi. Ma'rifatullah itu tidak bisa dipelajari di buku, di bangku kuliah, di ceramah. Ada cara mendapatkan ma'rifah, yaitu kontemplasi, meditasi, khusyuk, tadakkur, tafakkur. Itu metodologi untuk mendapatkan ma'rifah itu sendiri. Karena pengetahuan itu dua macam. Ada pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar, pikiran, itu disebut ilmun. Ada pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin, itu disebut dengan ma'rifah. Orang Syiah menyebutnya irfan. Sama aja tuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang kita perlukan dalam suasana krisis itu adalah ma'rifah, kearifan Bapak Ibu. Tidak masuk akal. Kita juga krisis kok. Kita juga terdampak terhadap virus ini. Akan tetapi dibanding dengan teman-teman kita, kalau kita menengok ke bawah, Masya Allah Subhanallah, ada lebih parah dari kita. Ya. Ada yang menjual televisinya. Ada yang menjual handphonenya. Ada yang menjual sepedanya. Dan yang paling memilukan, ada yang menjual kompor gasnya. Dia cari kayu bakar. Apapun yang bisa bernilai uang di rumahnya dia jual. Sementara kontrakan rumahnya belum dibayar-bayar. Kita bersyukur belum separah itu Bapak. Belum lagi orang tuanya di kampung nagih-nagih terus kok sudah 1 bulan 2 bulan nggak ngirim, boro-boro ngirim, SPP anaknya juga belum bayar. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Inilah kita diuji oleh Allah. Siapa yang ingin lulus ya dalam ujian yang berat ini, mari kita berbagi. Subhanallah. Bagi kita yang sudah terinfeksi corona seperti tadi yang terbaring, ya, beberapa orang di antara kita, syukuri karena itu pemberian Allah.
Satu hari kita dilanda penyakit demam, Allah akan mengampuni dosa kita selama 1 tahun. Ya. Kata Rasulullah, tidak datang sebuah musibah kepada seseorang melainkan dosanya akan diampuni di masa lampau. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, Dia mendatangkan siksaan lebih awal di dunia ini, agar akhiratnya nanti lunas tanpa harus dicuci di neraka. Makanya itu orang yang meninggal, ya, dengan cara meninggalnya beberapa, ada 7 cara, ya, ada 7 pengecualian dan sekaligus ada 7 petunjuk Rasulullah, ya, diidentifikasi sebagai mati syahid. Pertama ialah orang yang meninggal pada saat perang, gugur di medan perang, seperti pamannya Rasulullah Hamzah. Tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, bahkan tidak usah disalati, itu langsung masuk surga kok, dikuburkan apa adanya seperti itu. Yang kedua, seorang perempuan meninggal pada saat melahirkan, mati syahid. Yang ketiga, seorang meninggal karena penyakit menular, tentu seperti penyakit yang melanda saudara-saudara kita, virus COVID-19 ini. Itu mati syahid. Yang keempat, orang yang meninggal karena penyakit kronis, bertahun-tahun misalnya dilanda penyakit TBC, kerjaannya siang dan malam itu hanya batuk sampai dadanya tipis, kurus kerempeng. Sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang karena ada vaksin TBC. Atau orang cancer, stadium 1, 2, 3, 4, sakit sekali itu, sakit banget, bertahun-tahun. Kalau itu meninggal, itu pun juga mati syahid. Yang kelima, orang yang meninggal karena sakit perut, melilit, sampai muntah berak itu, mati syahid juga, ada hadisnya. Yang keenam ialah orang yang tertimbun longsor, seperti yang sering terjadi di Indonesia, ditenggelamkan oleh gunung Merapi, longsor oleh tanah longsor, terkubur hidup-hidup, itu mati syahid. Kalau tidak ada alat berat yang bisa mengangkat, nggak usah dimandikan, disolati, dia mati syahid kok. Terkubur hidup-hidup oleh longsoran tanah, berlapis-lapis ke bawah, itu nggak mungkin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja. Insya Allah Tuhan menerimanya sebagai syuhada. Dan yang ketujuh ialah orang yang mati tenggelam di laut, di danau, di sungai, atau di sumur yang menyebabkan dia meninggal. Itu mati syahid. Itu husnul khatimah. Nah, kita ini belum tentu husnul khatimah, kita ini belum tentu mati syahid. Apa yang harus kita lakukan? Istighfar. Jadikanlah musibah yang ada di sekitar kita ini sebagai lesson learning, proses pembelajaran. Kalau kita tidak ingin taubat, kalau kita masih langgeng melaksanakan dosa, apalagi dosa besar, di era pandemi seperti ini, itu khawatir istidraj. Apa itu istidraj? Orang yang menikmati kemewahan dari Allah, tapi tidak pernah dijewer oleh Allah, pada saat bersamaan dia langgeng melaksanakan dosa dan maksiat. Itu istidraj, hati-hati. Orang ini akan diseret dengan sangat memalukan dan sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang yang istidraj. Bapak Ibu sekalian, kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, ya, tersenyumlah mendengarkan statement ini, karena ini bukan pendapat saya, bukan karangan saya, itu pendapatnya atau hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Seandainya kita tahu apa arti dibalik setiap musibah, Bapak Ibu, mungkin kita akan bersyukur pada saat ada musibah itu. Jadi musibah itu jangan dimusuhi, itu nanti akan semakin menjadi-jadi, semakin sakit. Ada penelitian dari dokter anestesia di Amerika.
ternyata orang yang beragama, menjadi praktisi agama, agama apapun, tentunya agama Islam lebih pas ya. Orang yang menjalani praktek agamanya dengan baik, apabila ditimpa musibah seperti penyakit, penelitian di beberapa rumah sakit di Amerika, ada sampelnya, ada angka-angkanya. Orang yang beragama secara aktif, maksimum dia bisa merasakan penyakitnya itu 60%. Tetapi orang yang tidak beragama, tidak ada ajaran nilai-nilai agama yang melekat dalam dirinya, bisa dirasakan 150-180% penyakit itu. Jadi ini pentingnya beragama untuk mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa kecewa, mengurangi rasa penderitaan itu sendiri. Karena itu, apa yang kita lakukan pada sore hari ini suatu gagasan yang sangat bagus dari manajemen. Apa yang dibutuhkan staf dan karyawan kita itu bukan hanya bantuan materi, tapi yang tidak kalah pentingnya bantuan dalam bentuk doa, empati seperti ini. Luar biasa. Itu bisa memberikan efek penyembuhan yang sangat tinggi nilainya. Kalau kita berjamaah seperti ini berdoa, menyumbang sedikit, tapi itu tanda ketulusan kita. Luar biasa. Dan inilah yang disebut dengan gagasan cerdas dalam surah Al-Ma'un. Pernah kita bahas di masjid. Teman-teman sekalian, sekali lagi, orang yang ditimpa musibah, caranya seperti apa menghadapinya? Sabar, wasta'inu bis-sabri was-salah. 2 kali dalam Al-Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. 153 surah Al-Baqarah. Ada lagi wasta'inu bis-sabri was-salah. 264 surah Al-Baqarah. Apa maksudnya? Ya. Mohonlah pertolongan dengan cara sabar dan salat. Jadi kalau kita ditimpa musibah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Bagaimana mengatasi musibah itu? Pertama adalah as-sabar. Sabar, ingat Bapak Ibu. Sabar seperti apa? Karena ada 3 tingkatan sabar. Ada as-sabir, ada masabir, ada as-sabur. As-sabir itu ialah sabar yang sangat standar. Kalau saya masih seperti dulu, saya labrak orang itu. Tapi sekarang saya sudah sadar. Tapi masih ingat. Masih melekat dari memorinya. Kita sering mengatakan, saya sudah maafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Itu as-sabir. Tapi kalau kita sudah melupakan dan memaafkan, itu al-masabir. Kita kembali kepada 0, titik 0. Kita kembali kepada titik 0. 0 poin sudah tidak ada lagi. Lupakan masa lampau, itu masabir. Ya. Tapi di atasnya masih ada as-sabur. Ya. Inilah air tuba dibalas dengan air susu. As-sabur. Kalau al-masabir, air susu dibalas dengan air tuba. Kalau as-sabir, air susu dibalas air susu. Air tuba dibalas dengan air tuba. Itu as-sabir. Kita pernah berbuat baik, mempromosikan saudara kita itu, tapi begitu dia menjabat kita disingkirkan. Itu namanya air susu dibalas air tuba. Tapi kita sabar, namanya masabir. Tapi nyata-nyata sampai sekarang ini mengkhianati kita, tapi kita tetap berikan air susu, maka itu dengan as-sabur. Allah itu as-sabur. Tidak pernah ada dendam sekecil apapun. Itulah as-sabur. Kalau ingin menyelesaikan musibahnya, tingkatkanlah sabir menjadi masabir, masabir menjadi as-sabur. Wassalah dan salat. Salat seperti apa yang bisa menyelesaikan musibah? Kata Rasulullah, itu 2 umatku yang salat, sama-sama gerakannya, sama-sama bacaannya. Sama-sama menutup aurat menghadap ke kiblat. Tapi antara keduanya, antara bumi dan langit. Jadi satu salat langit, satu sangat salat bumi. Nah,
Terus apa yang terjadi? Ya udah, mari kita sholat langit. Sholat langit itu ialah sholat yang bukan saja mukanya yang sujud di karpet, isi kepalanya pun juga sujud. Tapi kalau yang sujud hanya kepalanya, tapi tidak isi kepalanya ke mall misalnya, itu bukan sujud, itu hanya saja. Ya, perintah Allah itu adalah aqimus shalah, bukan if'alus shalah. Aqimus shalah itu dirikanlah salat, bukan sekedar melaksanakan salat, tapi tegakkan salat itu sendiri. Nah, selama ini kan kita banyak yang if'alus shalah, mengerjakan salat, belum iqamatis salat. Nah, kalau ingin sukses menghadapi musibah, naiklah ke tingkat as-sabur dan naiklah ke tingkat salat langit. Insya Allah musibahnya akan tiba. Akan tiba-tiba masanya dan itu nanti akan dihilangkan. Izinkan saya mengajak kita semuanya untuk berdoa, Bapak Ibu, sekali lagi memperkuat doa yang disampaikan Habib tadi ya. Dan sekaligus ini renungan terakhir kita mungkin pada sore hari ini ya. Saya mohon supaya sekaligus kita menghayati betul ya, agar semua kita ini terlindungi juga dari musibah dan juga termasuk keluarga kita terlindungi dari COVID-19 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Ya Allah, ya Syakur, ya Hamid. Sore hari ini hamba-Mu bersimpu di hadapan-Mu. Tiada lain harapan kami kecuali memohon ridha-Mu, memohon berkah dan pengampunan, memohon pertolongan dan penyelamatan-Mu, terutama dengan merebaknya virus COVID-19 di tengah-tengah kami masih banyak. Sudah banyak keluarga, kolega, dan warga bangsa kami yang korban dan terdampak virus tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha menyaksikan. Inilah kami para hamba-Mu, bersimpu tertunduk malu di hadapan-Mu, menyatakan penyesalan yang sangat dalam, menyatakan penyadaran diri yang sangat dalam. Ketika kami dalam keadaan normal, kami banyak melupakan diri-Mu, banyak melakukan dosa dan maksiat. Justru dalam keadaan seperti ini kami datang menghadapi haribaan. Kami sadar tiada lain harapan dan tempat kami memohon pertolongan selain diri. Hari ini kami merasa kecil dan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Di hadapan virus kecil ini, ternyata kami lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, ya Basir, ya Ghafur, hamba-Mu yang bertambah panjang usianya dan bertambah banyak pula dosanya. Hamba-Mu sadar dan dosa-dosanya besar, tetapi ampunan-Mu jauh lebih besar. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa besar kecuali Tuhan yang Maha Besar. Hamba-Mu lah yang menyeru-Mu walaupun bermaksiat kepada-Mu. Hamba-Mu lah yang mengharapkan pertolongan-Mu, ya Allah. Lihatlah kami pada sore hari ini, ya Allah, ya Sami, ya Ghafur. Siapa yang berbuat dosa dan siapa yang mengampuni dosa. Hamba-Mu yang paling banyak melakukan dosa dan Engkau-lah yang paling banyak mengampuni dosa. Apakah akan Engkau hukum kami sementara tubuh kami semuanya sudah bersujud di hadapan-Mu? Apakah akan Engkau bakar kami di dalam neraka sementara wajahnya dibasahi air mata taubat? Masihkah Engkau akan membenci kami semuanya sementara jiwa kami sudah diliputi rasa cinta yang teramat dalam ke hadapan? Ya Allah, terserah Engkau. Ya Allah, sepenuhnya kami serahkan diri ini kepada-Mu. Jika Engkau akan memasukkan hamba-Mu ke dalam neraka-Mu, itu memang pantas bagi kami, mengingat banyaknya dosa yang telah kami lakukan. Jika Engkau akan memasukkan ke dalam surga-Mu, tidak ada yang bisa menghalangi-Mu. Karena hamba-Mu yakin Engkau lebih menonjol sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ketimbang sebagai Tuhan Maha Penyiksa dan Maha Pendengar. Ya Allah, ya Sami, ya Ghafur. Jika Engkau menghukum hamba-Mu, tidak ada manfaatnya bagi-Mu, ya Allah. Jika Engkau mengampuni hamba-Mu, tidak ada mudaratnya bagi-Mu.
Tidak ada jalan bagi kami semua untuk melindungi diri dari dosa, kesesatan, dan termasuk virus corona ini. Tidak ada cara untuk mencapai amal yang baik kecuali dengan kehendak-Mu. Sungguh hamba-Mu takjub, karena begitu banyak dosa. Ya. Begitu banyak kealfaan yang kami lakukan, bersama dengan itu hamba-Mu juga merasakan banyaknya anugerah dan kebaikan dari-Mu. Ya Allah, ajarilah hamba-Mu agar bukan hanya pandai mensyukuri nikmat-Mu, tapi juga pandai bersyukur terhadap-Mu. Ya Allah, ajarilah hamba-Mu agar bukan hanya mampu bersikap ikhlas, tapi juga mampu bersikap istiqamah di dalam menjalani kehidupan. Ajarilah hamba-Mu bukan hanya bisa bersikap kritis, tapi juga bisa bersikap santun. Ajarilah hamba-Mu agar bukan hanya berani melakukan kebenaran, tetapi juga takut melakukan pelanggaran. Ajarilah hamba-Mu agar bukan hanya pandai melihat kelemahan orang lain, tapi juga pandai melihat kelemahannya sendiri. Ajarilah kami para hamba-Mu agar bukan hanya mampu bicara banyak, tapi juga mampu berbuat banyak. Ajarilah hamba-Mu agar bukan hanya mampu memahami fenomena yang zahir, tapi juga mampu memahami fenomena yang batin. Ajarilah kami para hamba-Mu bukan hanya mampu menjadi orang pintar, alim, tapi juga mampu menjadi orang arifin. Ajarilah hamba-Mu agar bukan hanya mampu mengetahui apa yang diamalkannya, tetapi juga mampu mengamalkan apa yang diketahuinya. Ajarilah kami para hamba-Mu ya Allah, agar bukan hanya bisa menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga mampu menjadi rakyat atau orang yang dipimpin yang baik. Ajarilah hamba-Mu bukan hanya bagaimana menjadi orang baik, tetapi juga bagaimana mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, kami mohon pengampunan-Mu sore hari ini. Kami bersimpuh di hadapan-Mu, karena di hadapan kami ada lemah. Ada orang yang lemah, sangat miskin, membutuhkan bantuan, tidak kami bantu. Di hadapan kami ada orang dizalimi, memohon perlindungan, tidak kami lindungi. Di hadapan kami ada orang susah, meminta bantuan, tidak kami hiraukan. Di hadapan kami ada orang meminta maaf, tidak kami maafkan. Di hadapan kami ada suguhan dosa dan maksiat, tidak kami tolak. Di hadapan kami ada haknya orang lain, tidak kami penuhi. Di pundak kami ada kewajiban terhadap-Mu ya Allah, dan terhadap orang lain tidak kami penuhi. Kepada kami ada orang yang berbuat baik, tapi tidak kami berterima kasih kepadanya. Di benak kami ada aib orang lain, tapi tidak kami sembunyikan. Di dalam diri kami ada kebaikan saudara-saudara kami sendiri, tapi tidak kami hargai. Ya Allah, ya Ghafur, kamilah yang bertambah panjang usianya, bertambah banyak pula dosa. Sepenuhnya kami serahkan diri ini kepadamu ya Allah. Sore hari ini kami serahkan diri ini sepenuhnya. Bantulah kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah perusahaan tempat kami mencari sesuatu nasi untuk keluarga kami. Nafkah kami yang sangat halal. Ya Allah, berkahilah sisa-sisa hidup kami. Jemputlah kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada guru mulia kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang memberikan ilmu yang sangat mencerdaskan, mencerahkan. Mudah-mudahan ini bisa mencerdaskan akal dan batiniah kita. Baik, kami juga dengan Mauidul Hasanah ini berarti berakhir pula acara sore hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada guru mulia Habib Hamid Al-Qadri yang telah mengisi mimpin istighosah dan doa bersama, dan juga terima kasih kepada pimpinan kita Bapak Muharram Purbamukti, Direktur HCMI Telkomsel, dan juga yang kita hormati dan muliakan Bapak Nugroho, Direktur Network Telkomsel yang telah hadir pada acara ini, serta rekan-rekan semua yang hadir pada acara virtual istighosah dan doa bersama. Sebelum saya undur diri, saya kembali mengingatkan, mari kita patuhi
protokol kesehatan dari pemerintah dan juga 5M, tetap jaga jarak, hindari kerumunan, dan stay at home. Jangan lupa acara ini akan diselenggarakan tiap hari Jumat pada asar. Dan sekali lagi saya mengajak rekan-rekan semua untuk sedekah program darurat COVID-19 melalui aplikasi Link Aja dengan kode unik 09. Dan terakhir saya mengajak rekan-rekan semua untuk menyalurkan zakat melalui Majelis Telkomsel Takwa dengan payroll bersama NTT. Zakat itu ringan di dunia dan berat di akhirat. Persilakan bagi rekan-rekan semua menjadi muzaki MTT. Baik, demikian alhamdulillah acara yang sangat mulia ini, istighosah dan doa bersama, telah berlangsung dari awal hingga akhir dengan lancar, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT yang melimpah tak terbatas. Amin ya robbal alamin. Akhir kata dari saya, Suwarno, mewakili segenap tim yang bertugas. Terima kasih. Insyaallah jumpa lagi minggu depan. Wallahu muwaffiq wa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khamsatun utfi biha arwabail hatima al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima li khamsatun utfi biha arwabail hatima al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima li khamsatun utfi biha arwabail hatima al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin
تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به حوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم الله. الفاتحة. لخمسة أضفي بها حار الوباء الحاطمة المصطفى